شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amih mukafian li mazidi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih, amma ba'd. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang kelima dari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan dan taufiknya kepada kita, keluarga kita, dan negeri kita ini. Amin ya mujibat doa isailin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita sudah cerita tentang kebaikan, maka kebaikan itu ditinjau dari sisi syariat. Kebaikan itu memang ditetapkan oleh Allah sebagai pemilik syariat, karena Allah yang memberikan pahala dan Allah yang memberikan dosa. Maka yang disebut dengan kebaikan atau terpuji itu ketika orang melakukannya mendapatkan pahala, dan hak prerogatifnya Allah lah memberikan pahala keridhoannya kepada orang yang sudah ditentukan melakukan kebaikan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Begitu juga sebaliknya, keburukan itu memang hak prerogatifnya Allah untuk menentukan bahwa orang itu melakukan dosa. Ketika dia melakukan keburukan, maka dia mendapatkan dosa, dan itu hak Allah. Karena kebaikan dan keburukan hanya ditentukan oleh Allah, dan manusia tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan dari sisi ini. Sehingga orang-orang yang menginginkan kebaikan sesuai dengan hawa nafsunya, dia tidak akan mampu mendapatkan kebaikan itu. Orang-orang yang ingin menentukan keburukan sesuai dengan hawa nafsunya, dia tidak akan mendapatkan hakikat dari keburukan tersebut. Karena itu, kalau kita berbicara tentang pemikiran lain selain daripada Islam, maka pemikiran lain selain daripada Islam itu hanya hawa nafsu semata. Apakah peraturan yang dibuat, undang-undang yang kemudian diputuskan, kalau itu hanya sesuai dengan kesepakatan manusia, maka kesepakatan manusia, walaupun seluruh manusia bersepakat, tetapi Allah tidak ridho, bukan ketentuan Allah yang dijalankan, maka kesepakatan itu hanya menjadi kesepakatan hawa nafsu dan berujung pada kesesatan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama ini dengan sempurna. Allah telah menurunkan agama Islam ini cukup dan tidak butuh kepada yang lain. Dan keridhaan Allah adalah berada di agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka siapapun yang menghendaki kebaikan dan keburukan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk negaranya, maka insya Allah kebaikan itu berada di dalam syariat Allah, berada dalam perintah dan larangan Allah, bukan berada di dalam hawa nafsu. Kenapa ini perlu untuk kita pertegas terus, supaya
orang-orang yang berpikiran selain daripada Islam ini faham. Mereka ingin membuat kebaikan, tetapi kebaikan itu hanya berdasar pada hawa nafsu semata. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu berasal dari syariat semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan, mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara apa saja yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka atas putusan yang kau berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Coba perhatikan ayat ini. Hakim, orang yang memutuskan. Seorang hakim pasti memutuskan berdasarkan pada realitas yang dia lihat. Kemudian dia menentukan apa yang menjadi hukuman bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Pertanyaannya, kesalahan apa yang ia buat? Sehingga kemudian seorang hakim menentukan hukum terhadap orang yang melakukan kesalahan. Maka kalau hukumnya itu bukan hukum yang berasal dari Allah, hukum apa yang diputuskan oleh hakim? Apakah hukum berdasarkan pada hawa nafsu atau berasal dari Islam? Karena itu maka ketika kita berbicara berkaitan dengan persoalan Islam, maka memang hidup kita sepenuhnya itu berada di dalam Islam. Islam itu jiwa kita. Islam itu ruh kita. Islam itu peradaban kita. Islam itu masa depan kita. Islam itu adalah kehidupan di dunia dan di akhirat bagi kita. Ingat, ada satu kehidupan nanti setelah dunia ini, yakni akhirat. Apakah orang-orang yang mendasarkan kebenaran pada hawa nafsu itu bisa mendapatkan kehidupan akhirat yang baik? Tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka memutuskan, menetapkan suatu perkara berdasarkan pada hawa nafsu dan akal manusia semata. Sedangkan mereka telah meninggalkan peraturan-peraturan, ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Allah. Inilah keburukan. Tanpa disadari bahwa apa yang mereka putuskan, apa yang mereka tetapkan, apa yang mereka hasilkan hanya akal pikir semata yang seolah-olah mereka anggap baik, itu baik, padahal belum tentu itu merupakan suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, ambillah, terimalah. Dan apa saja yang Rasul larang untuk kalian, maka tinggalkanlah. Lihat, Rasul berikan kepada kita, ambil. Pernahkah kita memandang bahwa Allah dan Rasulnya membolehkan sesuatu atau tidak? Ada orang berkata, dia itu baik walaupun tidak sholat. Coba lihat, sholat itu sesuatu yang benar-benar ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai perbuatan baik. Tapi ketika orang mengatakan dia baik walaupun tidak sholat, bagaimana mungkin ada kebaikan bagi orang tidak mau melaksanakan ibadah sholat? Dan termasuk hal yang lainnya.
Bagaimana mungkin dianggap seseorang itu baik sementara dia tidak mengeluarkan zakat padahal sudah cukup nisab dan haulnya? Bagaimana mungkin seseorang itu dianggap baik padahal dia penguasa yang harus menetapkan hukum berdasarkan pada agamanya? Agama ini dibentuk bukan untuk ibadah ritual semata, tetapi untuk menjadikan manusia selamat di dunia wal akhirat. Inilah agama. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk semuanya. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin, untuk seluruh manusia. Dan agama inilah yang insya Allah akan menyelamatkan manusia dari azab, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana, jangan jadikan kami orang-orang yang terpeleset ke dalam keburukan yang kami anggap itu baik. Karena anggapan kami baik hanya menurut hawa nafsu semata. Sedangkan keburukan-keburukan itu telah ditentukan oleh syariat. Ada orang yang mengatakan judi itu baik, kemudian negara menetapkan pajaknya, negara kemudian mengambil pajaknya, negara kemudian menetapkannya sebagai suatu alokasi yang bisa diambil dananya. Padahal itu keburukan, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka tak akan mungkin selamat seseorang, keluarga, masyarakat atau negara yang mengambil keburukan-keburukan yang ia anggap sebagai suatu kebaikan. Maka bagi kita, belajarlah terus untuk menjadikan diri kita baik di mata syariat Allah, baik menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan jika kita baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah derajat kita pun baik di mata manusia. Jangan tertipu dengan kebaikan yang hanya berasal dari hawa nafsu semata. Demikian, kita liqa ma'as-salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك